Mereka akan mengambil apapun yang mereka butuhkan di supermarket. Karena memang mereka adalah keluarga miskin dengan banyak orang yang tinggal di rumah itu. Pak Shibata selalu menyuruh anak laki-lakinya Shota untuk mengambil barang-barang di supermarket. Dan Pak Shibata akan berpura-pura menutupi anak itu dengan berbelanja seperti biasa. Setelah selesai mengambil, mereka akan selalu mampir membeli kroket untuk dimakan bersama-sama dengan keluarga yang lain. Malam itu tidak sengaja mereka menemukan seorang anak perempuan sendirian di dekat rumah mereka. Karena kasihan kepadanya, Pak Shibata menawarkan anak kecil itu untuk makan kroket bersama. Kemudian Nenek Hatsue mencoba memeriksa Yuri yang tubuhnya begitu kurus. Ketika Nenek Hatsue memeriksa ke dalam bajunya, mereka semua terkejut melihat tubuh Yuri yang begitu banyak lebam dan bekas luka. Dan istri Pak Shibata tidak menyetujui ide menyuruh Yuri menginap di rumah mereka karena akan dicurigai polisi. Namun ketika mereka sudah di depan rumah Yuri, tiba-tiba kedua pasangan ini mendengar pertengkaran orang tua Yuri yang begitu hebat. Ibu Shibata pun menjadi enggan membawa anak malang ini pulang. Tentu saja pagi yang sibuk, Bapak Shibata akan pergi bekerja di sebuah pabrik. Sementara Ibu Shibata sendiri bekerja di sebuah laundry yang membuatnya sering menemukan benda-benda kecil yang bisa ia curi dari baju-baju yang ia cuci. Di rumah tersisa sang nenek dan kedua anak kecil ini yang tidak bersekolah. Sehari-hari Shota biasa belajar membaca sendiri dari sebuah buku. Tiba-tiba mereka dikejutkan kedatangan seseorang di rumah mereka. Sedangkan di satu sisi Shota dan Yuri diminta keluar untuk bersembunyi dari orang yang mungkin saja dari pemerintah yang mengecek keluarga mereka. Pria ini adalah seorang agen perumahan. Yang pria ini tahu nenek keluarga Shibata hanya tinggal sendirian, sehingga ia meminta nenek Shibata untuk pindah ke perumahan yang ia tawarkan karena tempat tinggalnya sekarang ingin dibeli oleh sebuah perusahaan. Yuri dan Shota sendiri pergi dari rumah mereka untuk berjalan-jalan. Mereka berdua kemudian mampir ke sebuah toko mainan milik bapak tua. Shota mencoba mengecek bapak tua itu dari cermin, dan ketika ada seorang pelanggan yang ingin beli rokok, disitulah saatnya Shota akan beraksi mengambil barang seperti biasanya. Dan ketika sudah siap, ia kemudian mengajak Yuri untuk segera pergi dari sana. Bapak Shibata ternyata kerjaannya hanya menyapu dan membantu beres-beres saja. Keluarga Shibata akhirnya makan malam bersama-sama dan tentu saja Yuri masih ada bersama mereka. Salah satu anak yakni Aki menyarankan untuk membawanya pulang sebelum mereka semua dituduh menculiknya. Namun menurut Ibu Shibata, kita tidak mengurungnya selama tidak melakukan kejahatan kepada anak itu. Akhirnya Bapak Shibata pulang, namun kali ini ia pulang tidak sendirian. Keluarga ini kemudian panik melihat kaki Bapak Shibata yang terbungkus gips. Ia mengalami kecelakaan dan ketika mendengar ia akan mendapatkan kompensasi yang besar, Ibu Shibata begitu senang mendengarnya karena itu berarti mereka akan dapat uang banyak. Aki adalah anak yang paling dekat dengan neneknya, di mana dirinya yang selalu diajak kemanapun. Keluarga bertambah kesulitannya karena Ibu Shibata harus dikurangi jam kerjanya karena bosnya tak mampu membayar penuh. Aki sendiri bekerja di sebuah tempat yang sebenarnya kurang baik untuk dilakukan oleh seorang perempuan karena harus melakukan hal yang tidak wajar dan tak sopan. Di satu sisi sang nenek diam-diam ternyata hobi menghabiskan